Halo guys, selamat datang di YouTube channel aku. Sebelumnya kenalin nama aku Ali. Nah, di video kali ini aku bakal ngebahas mengenai hal-hal penting apa aja sih yang perlu kita perhatikan ketika kita pengen mendaftar jalur mandiri menggunakan nilai rapor. So, buat kalian penasaran, jangan lupa buat tonton video ini sampai akhir, jangan di skip. Jangan lupa juga buat klik tombol subscribe dan bunyi notifikasinya supaya teman-teman dapat notifikasi apabila aku upload video terbaru lainnya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan. Namun sebelum itu, di sini aku pengen ngasih tahu kalau ini tuh aku lagi take video pada hari libur, yaitu hari Minggu. Jadi kemungkinan nanti kalau semisal agak riweh atau agak berisik videonya, mohon maaf karena memang rumah aku itu dekat dengan jalan yang langsung aksesnya ke wisata kayak gitu. Jadi kemungkinan nanti akan rame karena hari libur. Ya kayak gitulah intinya ya. Nah oke guys, langsung aja kita bakal bahas mengenai hal-hal penting yang perlu diperhatikan di jalur rapor jalur mandiri menggunakan nilai rapor. Nah, yang pertama adalah tentunya nilai rapor teman-teman sendiri. Nilai rapor menjadi salah satu komponen utama dalam penilaian jalur mandiri menggunakan nilai rapor. Karena ini kan seleksinya berbasis nilai rapor, yang meskipun ada include prestasi ataupun yang lain-lain, nah maka dari itu nilai rapor menjadi hal yang sangat penting yang perlu teman-teman perhatikan. Nah, terus untuk penilaian nilai rapornya sendiri nanti bisa dilihat dari beberapa macam aspek ya, yaitu yang pertama dari mata pelajaran yang mendukung dengan prodi yang teman-teman daftari. Misal nih teman-teman daftar di jurusan matematika, berarti otomatis nanti mata pelajaran matematika dari SMA teman-teman akan ditinjau dari pihak PTN-nya yang menyeleksi. Terus yang kedua adalah rata-rata nilai rapor teman-teman, baik itu rata-rata keseluruhan maupun rata-rata per semester. Terus kalau misal rata-rata raporku per semester ada yang turun bahkan sampai 5 poin atau 6 poin, kayak gimana kak? Menurut aku tidak apa-apa, asal jangan keterusan ya. Jadi kalau misal semester 2 menurun, nanti semester 3, semester 4, semester 5 kalau bisa naik atau ya konstan, baik atau stabil kayak gitu. Karena dari tiap semester itu bisa dilihat performa teman-teman pada saat SMA. Jadi usahakan teman-teman nilainya itu bisa konsisten naik kalau bisa seperti itu. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Kalau nilai naik turun itu sebenarnya wajar, tapi jangan terlalu drastis. Terus poin kedua yang paling penting setelah nilai rapor adalah indeks sekolah kalian. Indeks sekolah ini bisa dilihat dari berbagai macam komponen dan ini tergantung dari cara pandang PTN masing-masing. Mau dilihat dari komponen yang mana aja. Nah, secara umumnya untuk indeks sekolah itu bisa dilihat dari berbagai macam komponen, yaitu yang pertama adalah jumlah alumni dan juga prestasi alumni kalian di PTN yang teman-teman tuju. Kalau semisal dari tahun ke tahun itu semakin bertambah jumlahnya, kemungkinan prestasi alumni teman-teman di PTN tersebut adalah bagus atau bahkan sangat bagus. Karena PTN itu akan merasa percaya ke alumni dari SMA itu karena sudah berprestasi di PTN-nya. Jadi otomatis PTN akan memprioritaskan siswa-siswa yang dari alumni yang sama di SMA itu. Terus yang kedua adalah dari akreditasi sekolah. Semakin bagus akreditasinya, tentunya PTN akan semakin percaya dengan sekolahan tersebut. Terus yang ketiga yaitu peringkat sekolah di tingkat nasional. Terus komponen utama ketiga yaitu persaingan internal. Nah, persaingan internal ini adalah maksudnya persaingan di SMA teman-teman masing-masing. Semakin banyak siswa yang daftar dari SMA teman-teman, maka akan semakin banyak juga saingan dari sekolah teman-teman sendiri. Sedangkan bisa dipastikan bahwa PTN itu akan melakukan pemerataan. Jadi tidak mungkin dari semua yang daftar itu yang diterima hanya dari satu SMA. Nah, terus cara mengurangi tingkat persaingan internal itu kayak gimana? Nah, caranya adalah teman-teman lihat dari peringkat yang ada di atas teman-teman itu daftarnya di mana aja. Kalau daftarnya di PTN dan juga di prodi yang teman-teman inginkan sama kayak gitu ya. Jadi mending teman-teman beralih ke prodi yang lain. Nah, tadi kan peringkat yang ada di atas teman-teman itu kan daftarnya di prodi yang sama nih. Jadi teman-teman akan sulit untuk menembus dari peringkat-peringkat yang ada di atas teman-teman. Nah, jadi aku saranin teman-teman pindah ke prodi yang lain supaya untuk persentase diterimanya lebih besar karena tidak ada persaingan internal yang cukup tinggi. Terus kemudian komponen yang keempat sekaligus komponen terakhir adalah lain-lain. Nah, kenapa aku bilang lain-lain? Karena di sini adalah komponen-komponen tambahan yang perlu teman-teman perhatikan atau mungkin bisa menjadi komponen utama tergantung dari jalurnya masing-masing ya. Yaitu diantaranya yang pertama adalah sertifikat kejuaraan atau sertifikat prestasi, yang kedua skor UTBK, yang ketiga skor ujian tulis dari masing-masing jalur yang teman-teman daftari. Nah, jadi komponen lain-lain atau secara gampangnya komponen tambahan
tambahan. Ini menyesuaikan dengan jalur yang teman-teman daftari ya. Misal teman-teman daftarnya di jalur rapor yang sifatnya opsional ketika melampirkan sertifikat prestasi, ya berarti nggak wajib dan ini menjadi komponen plus buat teman-teman atau nilai plus ketika melampirkan sertifikat prestasi. Kalau teman-teman daftarnya di jalur prestasi, berarti teman-teman harus wajib memiliki prestasi dan juga nilai rapornya. Terus kalau teman-teman daftarnya lewat jalur ujian tulis maupun ujian skor UTBK plus juga dengan nilai rapor, berarti yang menjadi syarat wajib untuk nilai rapor maupun skor UTBK dan juga skor ujian tulisnya. Jadi untuk masing-masing komponen tambahan atau komponen lain-lain ini merupakan komponen yang bisa jadi wajib di jalur pendaftarannya dan bisa jadi nggak wajib. Karena sekali lagi aku di sini nekenin kalau jalur rapor itu bisa dari jalur prestasi atau jalur yang pure dengan nilai rapor aja dengan sertifikat itu opsional, atau jalur ujian tulis seperti yang ada di ITB itu wajib menggunakan nilai rapor juga. Nah, kayak gitu. Aku saranin kalau teman-teman di sini mau melampirkan sertifikat, usahakan sertifikatnya linear dengan jurusan yang teman-teman daftari. Tapi kalau semisal nggak linear, ya udah nggak apa-apa, cantumin aja. Karena itu bisa menjadi nilai plus buat teman-teman. Nah, jadi kayak gitu aja ya guys video dari aku. Semoga bisa bermanfaat. Buat teman-teman yang masih ada pertanyaan, boleh banget ditanyain di kolom komentar. Kalau mungkin aku bisa bantu, akan aku jawab dengan senang hati. Dan oke, sekian aja video kali ini. Semoga bisa bermanfaat sekali lagi ya buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk tinggalkan like-nya, komen, share, subscribe, dan bunyi notifikasinya kalau teman-teman udah subscribe channel YouTube aku. Dan terima kasih udah nonton video aku. Kita jumpa di next video. Bye-bye.